Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin Tahudin, guru di UPT SPF SMP Negeri 28 Makassar. Pada video kali ini, saya akan berbagi pemahaman mengenai topik Merdeka Belajar. Pada topik kali ini, kita akan mencoba menggali mengenai pemahaman tentang Merdeka Belajar, yaitu pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Untuk memahami topik Merdeka Belajar, maka ada 5 hal yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama, kita perlu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, kita juga perlu memahami konsep mendidik dan mengajar. Yang ketiga, kita juga perlu memahami bagaimana mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, bagaimana mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, bagaimana pendidikan yang mengantarkan kepada keselamatan dan kebahagiaan. Nah, sekarang mari kita coba mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Tentu kita perlu memahami peran sebagai pendidik, peran sebagai guru, dan guru seperti apa yang menjadi impian kita bersama. Pendidik berperan menuntun murid memperbaiki perilaku berdasarkan kodrat mereka, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Sementara guru berperan memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Sementara guru yang kita impikan bersama tentunya adalah guru yang bisa memberi energi positif kepada murid, membuat murid terus tertarik untuk belajar, membekali murid kemampuan untuk terus belajar hingga akhir hayat, selamat dan bahagia, serta siap hidup dan mengisi zamannya. Selanjutnya, mari kita coba memahami konsep mendidik dan mengajar. Apa itu mendidik? Mendidik berarti menuntun tumbuh atau hidupnya potensi yang dimiliki murid untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar mereka dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya. Sedangkan mengajar berarti proses penyampaian pengetahuan, informasi, dan keterampilan dalam membekali ilmu kecakapan hidup bagi murid secara lahir dan batin. Dalam hal ini, mendidik menjadi bagian dari mengajar, begitu pula sebaliknya, mengajar merupakan bagian dari mendidik. Jadi, 2 hal ini, baik mendidik maupun mengajar, adalah 2 hal yang menjadi tak terpisahkan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang kita pahami bersama, bahwa mendidik secara menyeluruh berarti menuntun tumbuh atau hidupnya potensi yang dimiliki murid untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran,
dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya. Hal ini sangat berbeda dengan sistem pendidikan zaman kolonial yang menganut sistem perintah dan sanksi, serta didasarkan atas diskriminasi atau perbedaan perlakuan terhadap anak pribumi untuk mendapatkan pendidikan. Pada zaman kolonial juga, pemberian penghargaan hanya berorientasi pada aspek kognitif saja, sehingga kecakapan sosial emosional murid menjadi terabaikan. Tentu kita sama-sama tidak berharap bahwa pendidikan zaman kolonial menjadi warisan kita sampai hari ini. Karena sampai hari ini kita sama-sama menginginkan pendidikan untuk mencapai manusia secara utuh, yaitu pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhan murid, baik lahir maupun batin, agar mereka bisa menjadi manusia yang merdeka. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya, bagaimana mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh? Untuk itu, kita perlu memahami kodrat murid, yaitu kodrat keadaan. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Jadi, pembelajaran bagi murid di daerah pegunungan tentu akan berbeda dengan pembelajaran bagi murid yang ada di daerah pesisir. Dalam hal ini, kita perlu memberikan pembelajaran yang sifatnya kontekstual agar murid menerima dengan baik sesuai dengan keadaan alam mereka. Sementara kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan atau soft skill yang diberikan kepada peserta didik agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini, kita perlu beradaptasi dengan zaman. Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, arus informasi dan komunikasi yang begitu deras tentu sulit untuk kita bendung saat ini. Tapi Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pengaruh-pengaruh dari luar hendaknya tetap dipilah mana yang sesuai dengan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Untuk itu, pendidik hendaknya bisa membantu anak untuk menemukan kecakapan berpikir kritis dalam menerima dan merespon informasi. Untuk itu, pendidik hendaknya bisa menanamkan budaya kearifan lokal yang logis kepada anak didik kita atau kepada murid-murid kita. Bapak dan Ibu sekalian, dalam melakukan perubahan, kita menganut 3 prinsip atau 3 asas, yaitu asas trikon. Yang pertama, asas kontinuitas, di mana kebudayaan atau kemajuan kebudayaan merupakan keharusan lanjutan langsung dari kebudayaan itu sendiri. Yang kedua, asas konvergen, di mana kebudayaan menuju arah kesatuan kebudayaan dunia atau kemanusiaan. Dan asas yang ketiga adalah asas konsentris, di mana kebudayaan harus mempunyai karakteristik dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusatnya dalam lingkungan kebudayaan dunia. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita perlu memahami bagaimana mendidik dan melatih
kecerdasan budi pekerti. Untuk itu, kita perlu memahami apa itu budi pekerti terlebih dahulu. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Jadi budi pekerti atau watak adalah hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Atau dengan kata lain, perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Selain itu, kita juga perlu memahami teori konvergensi, di mana Ki Hajar Dewantara mengatakan kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Jadi teori konvergensi merupakan integrasi antara pendekatan teori tabula rasa dengan teori negatif, di mana teori tabula rasa mengatakan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Sementara teori negatif mengatakan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Maka tugas pendidikan adalah membantu manusia atau individu untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar yang ada di kertas tersebut dengan tuntunan yang terbaik. Bagian biologis, yaitu perasaan dan jiwa manusia, ini adalah bagian yang tidak dapat berubah. Sedangkan bagian intelligible, yaitu kecakapan dan keterampilan pikiran serta kemampuan menyerap pengetahuan, ini merupakan bagian yang dapat berubah. Oleh karena itu, sebagai pendidik, kita bisa merubah bagian intelligible, tapi tidak bisa merubah bagian biologis. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya bagaimana pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan? Bagaimana mengantarkan murid selamat dan bahagia? Bapak dan Ibu sekalian, kemerdekaan murid dalam belajar merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Untuk itu, pendidik perlu memahami beberapa hal. Yang pertama, pendidik perlu memahami bahwa setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi yang berbeda. Yang kedua, pendidik harus memahami bahwa pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Yang ketiga, pendidik perlu memahami bahwa mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Yang keempat, pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan atau potensi murid. Dan yang kelima, pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Pendidik dalam mendidik murid harus menganut sistem Among, yaitu Ingarso Suntulodo, Imadio Mangungkarso, Tuturi Handayani. Di depan, pendidik menjadi contoh atau teladan. Di tengah,
pendidik menjadi penyemangat bagi murid, dan di belakang pendidik menjadi pendorong, menjadi motivator bagi murid. Anak atau murid harus dituntun untuk mengembangkan dirinya sesuai kodrat dan potensinya dengan kasih sayang yang tulus, mendampingi, merawat, dan menjaganya, serta doa dan harapan untuknya. Untuk mengantarkan murid pada keselamatan dan kebahagiaan, maka guru perlu mengetahui dan memahami kompetensi yang dibutuhkan murid di abad 21, yaitu murid membutuhkan kemampuan literasi, mandiri, berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan kemampuan berkomunikasi. Untuk itu, guru berperan menuntun murid sesuai zamannya, karena kompetensi yang dibutuhkan murid di abad 21 bukan hanya kemampuan memecahkan masalah dan kemampuan kognitif yang kompleks saja, melainkan juga kemampuan sosial emosional. Bagaimana menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik untuk murid? Bagaimana membimbing murid untuk memperbaiki bangsa? Perlu kita ketahui bersama bahwa salah satu elemen di dalam profil pelajar Pancasila adalah gotong royong, di mana kita ketahui bersama bahwa gotong royong ini adalah salah satu karakter kearifan lokal bangsa Indonesia. Untuk itu, guru perlu membimbing murid untuk menemukan kesadaran bahwa gotong royong atau kerjasama penting dan bermanfaat, secara tidak langsung menanamkan, melestarikan, dan memperbaiki budaya bangsa Indonesia. Berikutnya, keluarga, sekolah, dan masyarakat juga ikut berperan dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang terbaik untuk murid, di mana keluarga, sekolah, dan masyarakat berperan dan berkontribusi mengembangkan pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan murid. Keluarga berperan sebagai sistem kecil anak dalam mendapatkan dasar pendidikan budi pekerti dan pendidikan sosial. Dengan kata lain bahwa keluarga berperan sebagai peletak fondasi pendidikan budi pekerti dan sosial bagi anak. Sekolah berperan sebagai wadah yang memfasilitasi pengembangan intelektual murid, serta menuntun murid menemukan wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Dalam hal ini, sekolah berperan dalam mengembangkan kecakapan berpikir murid, dan masyarakat berperan memfasilitasi murid untuk mengaktualisasikan dirinya dan mengembangkan watak. Demikian pemaparan mengenai pemahaman saya terkait Merdeka Belajar. Semoga pemaparan ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian, terutama diri saya pribadi. Saya mengakui bahwa pemaparan ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, saya sangat mengharapkan umpan balik dari Bapak dan Ibu sekalian dengan cara mengklik tautan yang ada di deskripsi, atau langsung saja scan QR code yang ada di layar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.